La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nek tiang lupuk-lupuk terus bangun omai mari wonge mati, sing nggone sinten? Sing nggone sinten? Anak bojone. Paham nggih? Jadi jenengan lupuk-lupuk terus bangun omah mari nggih turun suwe terus bangun mati. Sing penak sinten? Anak bojone. Kadang-kadang sampai butune. Paham nggih? Dadi niki jenenge bangun ekonomi zahire lan bangun ekonomi batine. Saged dipahami. Bangun ekonomi zahir, bangun ekonomi batin. Kadang-kadang tiang niku bangun sing dipipik jopone tok. Jerone kursine ka ono. Dipane ka ono. Karpete ka ono. Bangun. Soalnya niatnya salah. Ya jelek disawung cek api. Ngarep di marmer, ngarep tapi. Begitu mlebu bleng, kuncine dibuka, mlebu bleng, plesteran nih. Kira-kira jenengan nek ngoten mboten diguyut ya. Depane kaca sing napa niki sing larang mewah. Terus napa niku jenenge ngarepe di temboke dipasang marmer utawa granit. Semombo-ombo niku. Begitu dibuka nggih enten tanggane kancane teng griyane kursi ka ono, karpet ka ono, mboten keramikan. Plesteran belentong munduk. Kira-kira ya napa? Lho niki dipikir. Nggih. Enten kalane sing enten dibangun jopone dicat biasa utawa di keramik biasa. Jerone kursi ini mewah. Nggih. Sale wis dikeranit, nggih, sik ditumpangi karpet sing mewah bisa. Kanggo mulyakno tamu. Nek dinangreti opo aja. Wong jopone keramik biasa, jero kok granit, marmer, nggih. Kursine mahal, nggih, karpete mahal napa. Iki saking meraktekno dawuhe Kanjeng Nabi, fal yukrim dhaifah. Aku kepingin mulyakno tamu. Ngeten. Tapi enten malih, jerone mewah tapi cara
carane napa nerima tamu kalimat toto itu gimana ya napa? Seneng. Tamu ini seneng. Mboten seneng nggih. Lah niki kudu dipikir. Ya apa carane njobone biasa-biasa saja atine. Masyaallah. Gusti Allah ndelok nyenengno. Malaikat ndelok nyenengno. Lek wis nyenengno malaikate kerasan napa mboten kerasan? Kerasan, nyawang kerasan. Nyawang tok iki lho wis lega. Mantap. Lah mulane butuh nggih harus dibangun sing mewah zahire nggih mewah batine. Mungkin kelincutan, mungkin lek zahire tok di napa niki jenenge dibangun mewah. Wong kadang-kadang kita niki nggih mboten ngutamakno Gusti Allah atau dibilang gak pati ngutamakno. Nggih. Jenengan lek misale badhe bangun napa-napa duwe guru utawa duwe wong tuwa isih urip kira-kira matur nang wong tuane mboten. Mboten lek jenengan misale hamba Allah yang cerdas dan punya akhlakul karimah. Kira-kira ya apa? Nggih, matur kan? Pak, Bu, pangestune Bu, nggih. Kula badhe damel griya, muga-muga paringi lancar, barokah diridhoi Gusti Allah. Ngoten nggih. Nggih. Lho, akhirnya ditakoni, lho sampean wis duwe-duwe cukup anak. Nggih, pangestune mawon. Nggih. Tapi kita kira-kira haji ini pinter ya? 40-an. Haji. Lebih. Naik Pak. Naik. Wis taruhlah 50. Iya. Jenengan iki gawe omah. Kan entek lebih dari 50 juta kan? Nggih. Loh. Padahal dereng sowan teng Baitullah. Lho ngono lek dilakno kote mboten gelem lho. Jenengan pun dilakno. Tapi lebih mengutamakan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri daripada teng Allah. Kadang-kadang berani ngeredek mobil. Lho, ngeredek haji dakwah ndak berani. Lah, niki sing jenenge napa? Tafakkur, berpikir, mikir-mikir. Sebabnya wong sing dikei furqan kali Gusti Allah, wong sing iso bedakno iki laku iki menguntungkan akhirate. Oh, laku iki kan gak nguntungno akhirate, cuma nguntungno ki dunyane. Bangun omah apik iso, kredit sepeda iso, kredit mobil iso, kredit haji ndak iso. Derek dipanggil Gusti, wah, ya wis niat dong bayar, ingin nyampe mriko. Itu pun tadi alasan kula jalan dipanggil lagi duwe mboten mlompok-mlompok. Sik luwih seneng mobil daripada sowan teng Baitullah. Sik seneng omah apik daripada sowan teng Baitullah. Mulane damel gini kok jenengan ilmu ni sing apik. Ruang tamu diapiki. Ruang tamu luwih ombo katimbang kamare. Ngoten besok lek kaya omah sing isih nom-nom iku. Jadi kudu lebih mewah, ruang tamu kudu lebih mewah saja nih. Lalu kita Pak Yai gini kayak ngaji, ditambahnya ngaji, tambah ibadah. Terus jenengan teng griya kudu ono nggih, nggone sing ditambah zikir khusus. Tapi biasa sing ditambah zikir khusus apa adanya, nggih. Kamare sing diapino, sing ngene turu. Senggene digawe lali nang Gusti Allah itu biasa diapi-api. Lho niki ngorai hati. Soalnya kene kebabas wong niku pinter, kene lali ado nang Allah, lali nang Allah niku bahaya. Saged dipahami nggih. Lah maten-maten ditoto jenengan lek badhe tambelaken ngirene anake barang niku ruang tamu lebih lebar. Mbuh niku lebih lebar 10 cm napa 15 cm, lebih lebar dan lebih bagus. Ngoten. Saged dipahami nggih. Cek mboten keliru membangun zahire lan membangun batiniahe. Zahire iki selalu nyuwun nang Allah supaya anak putri gak sampai terlantar.
diriyadhoi didongakno kados niki wau ya Allah Gusti muga-muga sanak putu kula nyuwun mugi panjenengan ngersakaken panjenengan takdir panjenengan paring kesempatan panjenengan paringi sugih cukup ilmune sugih cukup dunyane sugih cukup perjuangane luhur derajat pangkate ngoten besok ditakdir husnul khotimah matine ngoten. Lah membangun batiniah supaya iso mewah. Lah kita harus melangkah harus menjadi orang-orang yang beriman, tidak hanya menjadi manusia. Menane innal insana lafi khusrin. Jadi saat teman-teman saya merugi. Nggih. Illal ladzina amanu. Lek tasik dadi menungso tok, sifate menungso napa? Serakah. Sifate menungso napa? Sombong, takabur, iri, dengki, zalim, hasud dan lain sebagainya, syirik dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu kecuali munggah kelas nggih menjadi hamba Allah yang beriman. Loh, lek wong wis beriman nang Allah iki ada aturan-aturan bagi orang-orang yang beriman. Wonten aturane. Jika aturan itu semakin dipatuhi, kualitas iman dengan sendirinya meningkat. Iman itu rasa, iman itu ada di dalam hati. Nggih mboten ketok didelok. Kadang salate padha, tingkat keimanane mboten mboten padha. Nggih. Ini contoh pada dosa ini kadang kan tidak sama gajiannya. Nggih, karena tanggung jawabnya tidak sama. Semakin berat tanggung jawabnya, makin tinggi gajiannya. Mboten ta, Pak? Mboten. Oh gitu. Yang benar gimana? Semakin ringan tanggung jawabnya, semakin tinggi gajiannya. Ya Pak. Kalau kinerja Pak Kiai. Langge tanggung jawab artinya tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab itu sebagai pejabat. Kalau kinerja itu dengan jumlah pekerjaan yang diambil. Semakin banyak kinerjanya semakin banyak. Oh berarti kerjanya jam-jaman gitu. Oh kayak di sekolahan gitu. Ya. Jadi kalau gajian yang paling tinggi itu biasanya yang lebih banyak kinerjanya apa lebih banyak tanggung jawabnya? Lebih banyak kinerjanya Pak. Lebih banyak kinerjanya. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu pejabat yang paling mahal, paling tinggi gajiannya apa? Misal yang paling tinggi kalau di Indonesia kalau di BUMN Direktur Pertamina Pak. Nah, Direktur Pertamina itu tanggung jawabnya lebih besar apa lebih kecil? Kalau direktur tanggung jawabnya hampir sama semuanya Pak Kiai. Cuman yang dikelola lebih menghasilkan lebih banyak. Lebih banyak. Artinya tanggung jawabnya lebih banyak mana? Kan lebih banyak kan? Nah, lebih banyak tanggung jawabnya artinya berarti lebih tinggi gajiannya. Paham ya? Jadi lek kita punya tanggung jawab nopo? Awan bengi tanggung jawab sholate, tanggung jawab zikire, tanggung jawab riyadhoe semakin banyak ya yang kita nopo niku jenenge kewajiban kita yang kita nopo hadapi semakin tinggi pula tingkatan atau grade-nya. Ya, sangat dipahami ngoten. Nah, kata ya. Nah, kalau sudah orang itu beriman kepada Allah, iman terus ditingkatkan sampai sempurna. Ya memang manusia tidak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan manusia dan malaikat ya tentu tidak sama. Kesempurnaan santri dengan ustadznya tentu tidak sama. Kesempurnaan mahasiswa-mahasiswanya dengan dosennya tentunya tidak sama. Kadang-kadang dia ono manusia sempurna lo sempurna setingkat menungso. Nah, kalau sudah imannya kuat berkualitas menuju kesempurnaan keimannya lalu kemudian munggah ke takwa. Nah, ini fasilitasnya lebih banyak. Kan termasuk kemarin masih bahas nih kita. Jika bertakwa kepada Allah,
Orang-orang yang beriman jika bertakwa kepada Allah baru fasilitasnya banyak. Nggih. Jadi takwa niku napa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah selalu memberi kemudahan-kemudahan. Sesulit apapun yang kita hadapi, jika kita bertakwa kepada Allah, Allah selalu memberi kemudahan-kemudahan jalan keluar. Lalu kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Gusti Allah memberi rezeki yang banyak, yang tidak disangka-sangka. Misalnya ngeten, oh gajiannya 50 juta. Karena pekerjaannya itu bagus, kan biasanya ada target-target. Melebihi target akhirnya dapat bonus. Nah, tidak disangka-sangka malah dapat bonus dan sebagainya. Kita kerja kepada Allah pun juga demikian. Semakin tinggi loyalitas kita sehingga menghasilkan banyak, nawari penghasilan sehingga dapat bonus banyak. Kerja kita nang Gusti Allah apa sih? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lalae kerjane nang Gusti Allah ku males, ya rezekine bayarane gak mudah. Mulane ada yang mengatakan bahwa kunci sukses itu salat. Lek kerjane salat iku bagus, lalu kemudian loyalitasnya banyak, sik salat sunnah, sik wiritan, sik donga, lho kan ngoten. Malam sik tahajud, sik hajat, taubat dan lain sebagainya. Semakin banyak loyalitasnya, makin banyak juga napa niku jenenge bonusnya. Tadi ternyata membangun ekonomi zahir dan batin itu setelah menjadi hamba Allah yang beriman juga bertakwa. Kalau iman terus lalu kemudian bertakwa, akhirnya Allah Ta'ala memberi furqan. Nah, bisa membedakan. Jadi kecerdasan pemikiran ini, oh iki laku iki gak pati untungno, oh iki aku golek sing untungno. Nah, bisa membedakan antara rugi kali untung, bisa membedakan antara mewah kali sing mboten mewah. Lalu kemudian semua kejelekan-kejelekan kita dilebur kali Gusti Allah, dijauhkan, diadohno saka keelek kalean lan disepuro keluputan dan mendapat karunia Allah karena Allah mempunyai karunia yang sebesar. Karunia Allah untuk makhluknya. Semakin kita taat kepada Allah, semakin banyak Allah memberi karunia kepada kita semua. Sangat dipahami. Dan itu memang harus berkali-kali disampaikan. Mulane kadang-kadang sampai jenuh. Lah urip niki ngaji niki menghilangkan kejenuhan. Jenuh dilakoni ya, memang harus dihabisi jenuh. Supaya kita urip niki sakit disiplin. Meskipun kadang kajiane mahal, kadang titik jenuh, tetap ada wong jenenge menungso. Dan itu memang harus dikendalikan, harus harus ditundukkan. Jadi jenuh itu harus ditundukkan supaya istiqomah kita ini mboten enten kendala, mboten wonten sing keruweti. Nggih lek jenuh, kancane jenuh napa? Males, masih pinter ya napa lek males mikir terus ya napa? Iya padha karo gak pinter, kan ngoten. Alim tapi males mikir. Nggih boleh dadi mboten dadi alim. Niki sing jenenge pinter dadi bodoh ngene iku. Krana males. Jane aku ya iso mikir kekerjaan ngono doa. Tapi wis rasa-rasa wae repot iki. Nah, kados kita niki, kita sedaya setiap Selasa malam ten mriki ngumpul niki enten titik jenune. Nggih. Terus mau wis pokoke saiki wae ngaji, wae nyebut gawe, wae mulih. Insyaallah mboten masalah. Nggih. Wong wae mulih, wae ngaji, wae nyebut gawe. Yang selalu bermasalah kan lek wae mulih gak boleh. Gitu.
Wayang ngaji gak ngaji-ngaji. Lah dadi ori paling enak apa? Wae sembayang, wae nyambut gawe, kan ngoten wae ngumpul keluarga. Di menit yang bagus itulah orang yang takwa kepada Allah. Istilahnya kan, wah aku tak boleh bukan karena wedi ambek bojone, bukan karena wedi ambek anake, karena takut dengan Allah. Ngoten. Nek wis wedi ambek Gusti Allah wis pasti dengan sendirinya baik. Malah jika kita sudah takwa dengan Allah, dengan sendirinya bagus. Ngoten. Sakit dipahami ya. Moga Pak Hendra di secara singkat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini yang tadi yang paling tertanam itu paling saya ingat kalau judulnya ini tentang membangun ekonomi diri. Tapi yang paling asik itu yang tadi, malas itu bodoh. Jadi gini, ketika otak kita tidak dipergunakan, selnya akan berkurang. Itu kemarin saya baca, itu pasti teori yang jelas. Jadi ketika sel itu dibuat membaca, apalagi membaca Al-Quran, membaca buku, mempelajari sesuatu, itu berkembang terus sampai dengan umur 50. Masih bisa bertambah terus sel-selnya. Dan itu kadang-kadang jadi gini, yang kita gunakan sementara ini, waktu dalam keadaan biasa seperti ini, itu hanya 30% dari fungsi otak. Tapi kalau kita maksimalkan, bisa lebih. Dan sel itu akan terus sambung menyambung. Jadi ada otak kecil, ada otak besar, dan itu fungsi masing-masing itu berbeda-beda. Jadi dibiasakan mempelajari sesuatu, hal-hal baru itu akan menambah jumlah sel. Terus tadi itu terkait dengan kenapa kan sering mungkin saudara-saudara saya ini sering kan ketika sekali megang handphone bisa sehari. Yang lihat YouTube, lihat Tokopedia, yang lihat apa bisa sampai sehari. Kalau fotonya full masih bisa sehari. Dan itu mengakibatkan boyok, sakit, tidur itu tidak sadar. Lesehan tuh rebahan kalau teman anak-anak generasi Y sekarang bilangnya rebahan, itu tidak sadar rebahan setengah hari. Tidak sadar. Dan itu ketika kita melihat sesuatu tanpa berpikir itu membuat malas. Gampang kan saya sering bilang tarsok. Entar besok, tahu-tahu sudah setahun. Itu yang kedua, terkait tadi ngaji itu refreshing. Saya sangat setuju. Saya kangen pengen ke sini tuh sudah karena keadaan saya seperti ini, saya harus ke Jember, saya harus sini. Jadi bagi saya pribadi, saya senang ketemu teman-teman, ketemu Pak Kiai, terutama ketemu teman-teman semuanya, karena refreshing dunia yang berbeda lagi yang saya hadapi. Jadi itu membuat besok lebih bersemangat lagi. Jadi gimana ya, kalau kita membuat sesuatu jadi senang, jadi bersemangat, dan terus akhirnya kalau tolak ukur ekonomi, mohon maaf Pak Kiai, itu berbeda-beda. Cukup saya belum tentu cukup Pak Dodi, kurang saya belum tentu cukup kurang Dodi. Terus bagaimana? Ya alhamdulillah, tadi siang saya ketemu dengan teman saya, ini kisah nyata. Beliau itu proses kuliahnya lama Pak. Saya tidak sengaja curhat sama saya tidak sengaja. Tadi siang itu sama saya berdua, dia cerita dia, ternyata Pak Kiai datang, ada tamu sebelahnya, itu pembimbingnya di beda meja. Loh Pak, itu pembimbing jenengan. Alhamdulillah. Dan itu yang ketiga, ada lagi teman lagi datang, tidak sengaja di satu tempat itu ada lagi datang, ternyata itu yang salah satu yang mau membantu terkait literatur, buku. Terus Pak, saya tanya, jenengan itu kebiasaannya apa Pak? Kok di hari yang sama, saya tidak sengaja janjian hari ini, kita lama tidak jumpa. Itu Mas, saya itu sukanya puasa Senin Kamis, dan saya usahakan kalau sholat saya tepat waktu. Ya Allah Pak, jenengan itu berkah hidupnya. Itu bisa tadi saya sampai jam 1 dari jam 11. Ya itu kisah nyata tadi yang terjadi. Saya ini lama loh Mas tidak ketemu sama pembimbing saya, tapi kok sama jenengan saya bisa ketemu. Loh kan saya tidak sengaja Pak, saya bilang gitu. Itu jadi ketika kita dipakai bilang waktunya sholat, waktunya kita pulang. Ojo ya mohon maaf ya, kadang kan
Kalau yang bagi saya sih kadang jenuh lihat, ya namanya di rumah kan bosen kan namanya, ya itu lagi ya saya lah. Tapi kan tapi gimana ya, itu yang ya itu memang sudah harus kita syukuri. Semakin kita mensyukuri, semakin ya insya Allah semakin baik lah. Kadang kita males pulang ketemu temen, alasan nanti ya mohon maaf, alasannya kerja, tapi kita kadang ngopi, kadang lupa bagaimana. Ya itu yang buat jadi gini, kalau kita di Ka'bah kan muter kan, nggak ada yang lawan arus, muter terus ya, terus sampai 7 kali lah. Ya terus muter gini, itu kan sesuai, kalau kita jalan sesuai dengan alurnya, atom-atomnya, itu ada atom, ada neutron, itu jalan muter terus ya, kita nggak akan bertabrakan sama siapapun, paling bersenggolan. Tapi coba kita melawan arus atau berhenti saja, sama dengan hidup kita setiap hari ini. Kalau saya selalu bilang sama teman saya, bergerak. Ketika tidak bergerak, ya kita akan ditabrak oleh orang, apa ditabrak waktu atau ditabrak apa. Seperti kalau terkait sama tadi kinerja, tanggung jawab besar atau rezeki besar, itu lebih ke bagaimana kita mensyukuri. Saya mohon maaf Pak Kiai, ini kita lagi. Kemarin saya punya klien, ya bukan dia cerita, gaji dia 35 juta. 35 juta, hidup sendirian. Perempuan, umurnya 27 tahun. 35 juta. Kena pinjol, utang 300 juta. Bayang loh, 35 juta hidup di Surabaya, 25-30. Hidup di Surabaya kira-kira cukup gak sih, saya mau tanya. Di Surabaya cukup gak sih uang segitu itu? Susu banyak loh. Saya itu gaji saya PNS kan tahu semua, PNS gaji berapa. Anak saya 4. Itu 30 juta. Masih 27 tahun. Perempuan ayu ya ayu. Tapi punya utang pinjol 200 juta. Hidupnya itu ya Allah, saya bilang setiap hari itu tidak selesai handphonenya. Dia bilang sama saya, Mas ini gimana Mas? Selesaikan, saya bilang itu. Punya 200 juta utang pinjol pada gaji 30 juta. Jadi kalau kita bicara relatif ya, gaji besar atau kecil itu ya gimana kita mensyukurinya. Kalau tanggung jawab besar ya gaji besar, tapi Allah akan memberikan kelebihannya. Pasti Allah akan memberikan kecukupannya. Terus bagaimana kita membangun, tadi benar Pak Kiai, saya setuju dengan Pak Kiai, membangun diri kita, maka ekonomi kita akan dicukupi oleh Allah. Banyak kok. Saya banyak kok banyak teman-teman itu saya selalu bilang, selalu tanya sama saya ketika dulu saya masih umur 30, 27. Pak, yang benar itu beli rumah dulu atau haji dulu ya? Kalau saya lebih sepakat daftar kan sekarang haji itu kan puluhan tahun kan, kita bisa nabung dulu. Kalau saya bilang itu udah ada satu masih dia teman saya sama-sama dosen, mungkin dia lihat di YouTube ini. Saya bilang, awakmu bayar ONHC, engkau rumah dapat kok. Dan benar 5 tahun kemudian dapat rumah. Oh iya benar awakmu. Ya itu karena Allah kan labaik Allahumma labaik labailika salah balik labaik Allahumma labaik, kan kemarilah. Datanglah ke sini. Kan diundang, kita tamu Allah. Loh, misalkan ke sini aja, ke sini kita selalu berangkat. Oh, udah Pak Kiai ada Haji Wahab harus on time. Apalagi kalau kita ke rumah Allah. Dan setiap orang itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang mungkin kayak Pak Kiai berkali-kali. Ya itu labaik Allahumma labaik. Itu janji Allah. Ada bahkan kalau saya cerita, alhamdulillah saya suka berteman, suka bersilaturahmi. Ada yang sudah lebih hidupnya, tidak berangkat umroh, tidak berangkat haji, ada. Ada yang pas-pasan, ada yang cukup mungkin hanya bisa umroh. Tinggal kita bagaimana meyakini, kan gini, teman-teman mungkin ini mohon maaf ya, ini sekedar bagi sharingnya. Yakin usaha sampai. Yakin itu bukan yakin kalau kayak Al-Ikhlas kan, ikhlas loh. Ikhlas itu bukan diomongkan di surat Al-Ikhlas, tidak ada namanya ikhlas. Tidak sama dengan yakin. Yakin itu tidak perlu diomongkan. Yakin itu tata. Yakin itu ya jelaskan. Yakin itu ya kita yakin insya Allah sampai. Sama dengan jangan mengkhawatirkan besok. Jadi gini, jangan mengkhawatirkan besok kita makan apa, atau hari ini kita makan apa, atau bagaimana. Enggak, itu takdir Allah kok. Takdir Allah. Enggak, jangan berpikir. Kadang pernah enggak punya tabungan, punya ATM tapi tidak bawa uang cash.
mungkin jatuh atau benar, tapi pasti ada yang bantu. Dan itu yaitu ketika kita bicara apa, ingin membangun sesuatu, ingin memberikan apa, membangun diri kita, ya dimulai dari, saya sangat setuju, dimulai dari bagaimana sholatnya orang tersebut. Tidak bisa dibohongi itu. Kalau sholatnya tepat waktu, hidupnya pasti teratur. Tapi kalau mepet-mepet, nanti aja, nanti kalau saya emang jujur, kadang tuh yang paling fatal tuh kalau asar, nanti tahu-tahu jam 5. Jam 5 apa, kamar mandi dipakai mandi anak, ini nyambung ke masjid ke maghrib, itu kebiasaan buruk. Emang itu jelek. Sehari ada seperti asar maghrib. Terima kasih banyak, saya mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ini kulo sampainya sendiri, diperbanyak istighfar, nyaluk sepuro nang Gusti Allah. Itu solusinya maksud saya. Ada nggih. Soalnya kata sing ngoten niku kan kata mboten gelem haji sik kok aya golek duwe motor 10. Begitu motor 10 sik aku sik sak terus lah. Nah, jangan terlalu nopo niku jenenge jauh. Yang disampaikan Pak Hendra tadi itu memang betul. Kalau selalu istiqomah puasa Senin Kamis itu bagian dari paket takwa tadi. Jadi sholatnya diperbaiki, sholat sunnah diperbaiki, laku-laku sunnah termasuk Senin Kamis kan sunnah, itu diperbaiki, diistiqomahkan. Kenapa kok ujuk-ujuk istilahnya, kok ini datang. Jadi semua yang diinginkan ini akan diberi kemudahan oleh Allah. Ya ja'allahu makhraja. Jenengan punya cita-cita nopo, sebetulnya mempercepat sampainya pada tujuan cita-cita. Ya tentu ya. Sakit dipahami. Jadi lek ngaraken anak-anak besok cek lebih sukses. Awak apa wis tuwa nah. Dadi sampean poso Senin Kamis. Iku sunnah dan barokah napa Allah memberi kemudahan kayak misalnya tasik belajar sekolah ngaji ini tiga gampang ambil Allah lah wis nyambut kawin napa mau sing dihadapi persoalan napa mau di dalam pekerjaan supaya diberi kemudahan oleh Allah ngaten maksudnya mulane. Makanya orang ngaji dengan nggak ngaji tetap beda, kehidupannya tetap beda, tetap lebih berkah yang ngaji. Apalagi orang yang nggak seneng pada ngaji, memusuhi ngaji, konyol hidupnya, nggak akan, meskipun rupanya tercukupi tapi hatinya, sebab kekurangan karena membenci ngaji, membenci agama. Kalau lawang iso paham agama ikut ngaji. Karena ngoten kudu ngaji, lek gak ngaji paham dari mana? Wis pokoknya sholat. Wah, iku lak karepmu dhewe lah. Karepe dhewe lah. Makanya ngaji itu hukumnya wajib, apalagi membenci ngaji. Naudzubillah min dzalik. Pasti hidupnya susah bahagia dan susah merasa cukup. Yang Maha Tahu itu Allah. Oh, iki cukup bisa mene, iki cukup bisa mene, iki cukup bisa mene. Dan lho niku semerapnya krono ngaji. Makanya lihat nggih. Saudara-saudara kita yang tidak senang ngaji, apalagi membenci ngaji, hidupnya meskipun serba ada, tidak akan pernah bisa bahagia. Karena bahagia itu hati, di dalam hati. Kalau hatinya hampa, meskipun punya apa saja tidak bisa menikmati. Mulane jenengan lek diparingi napa man kali Gusti Allah, ojo seneng niku biasa dilakoni wong sing gak ngerti ngaji. Lek sing ngerti ngaji no bersyukur. Lek misalnya jenengan napa niku tiba-tiba alhamdulillah nggih dodol rokok saiki pas sedina iki batine akeh. Seneng. Oh jangan. Seneng iki mengakibatno sombong, takabur dan lain sebagainya. Seneng niku ngakibatno seneng niku ngakibatno gelap. Lek bersyukur kan beto, alhamdulillah bisa menikmati. Apalagi terus jenengan ngajak ambek bojone, ayo mah jalan-jalan mari maghrib. Apa ya? Mangko rezeki lebih. Wah tuku bakso, nongkrong teng mriku ambek ngopi enak.
ngene ya dikai. Nah, bersyukur istilahnya. Semakin bersyukur semakin nggih nambah nggih kenikmatan nih. Karena semakin bersyukur nang Gusti Allah, Allah meningkatkan, Allah memberi tambahan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Dadi jenengan lek diparingi napa-napa pun seneng. Tapi bersyukur. Kersane enten bedane sing ngaji ambek gak ngaji. Lek ngaten. Nggih, monggo Cak Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami obrolan pada malam hari ini masih berkisar pada surat Al-Anfal ayat 29, yaitu tentang iman dan takwa akan mendapatkan beberapa fasilitas. Akan tetapi untuk mendapatkan itu memang butuh proses, butuh waktu, butuh pembimbingan, butuh pendampingan, butuh mursyid, petunjuk jalan ke arah itu. Tanpa itu kita akan kesulitan karena banyak sekali goda-godaan wujudnya menyesatkan. Apalagi zaman sekarang, kadang-kadang orang itu maunya instan, maunya ujuk-ujuk sukses, ujuk-ujuk kaya, sehingga kadang-kadang salah jalan. Ya, instan itu tidak membuat orang bahagia selama hanya sementara. Nah, karena itu ya kita harus hati-hati dalam dunia saat ini ya. Banyak paham-paham yang macam-macam memberikan iming-iming ya. Dengan itu kayak tadi itu banyak pinjam-pinjam kan ternyata banyak bermasalah. Ya memang enak pinjam online mau ditransfer, tapi akhirnya banyak yang bermasalah. Nah, ini kita harus hati-hati ketika ada instansi itu harus dipikir lebih dalam supaya tidak tersesat. Ya, banyak pengalaman ya, banyak yang terjadi. Nah, demikian juga dengan meningkatkan iman dan takwa, ini juga harus ekstra hati-hati, butuh pembimbing. Sendiri tidak bisa ya. Apalagi kita masih dalam posisi thalib ya, murid ya, siswa atau santri, harus butuh guru, butuh kiai yang mengarahkan, yang membimbing lahir dan batin. Nah, ini alhamdulillah kita setiap Selasa ya di Pusat Emerald ini selalu diingatkan setiap Selasa. Beda loh ya antara ngajar tidak. Kayak kemarin ketika kita libur agak panjang mulai puasa sampai hari raya kan agak jedanya itu ternyata ya tambah apa Mas Wali? Kendor tambah Mas Kendor? Tambah kendor ternyata. Sholatnya, malamnya, ibadahnya dan seterusnya kendu. Terutama sholat ini untuk mencapai iman dan takwa ya, ini sudah tadi sama oleh Yai adalah sholat. Memang sholat adalah utama dan pertama. Bahkan nanti akan dihitung pertama kali dihisab ya sholat kita. Lalu kita sudah bagus sempurna ya yang lainnya wis apik. Cuma ya memang berat. Pertama ini ya ngapunten kalau beberapa bulan yang lalu juga mau sudah menerapkan di Pondok Kebo itu sholat ba'diyah dan qobliyah duhur. Itu ternyata kalau memang tidak dibiasakan sulit membuat karakter istiqomah itu berat. Pada setiap ngimami sholat duhur itu saya contohi, saya oper-oper bahkan saya berikan dalilnya. Para siapa yang menjaga, saya tadi cari kok hilang ya, hadisnya ada ya. Artinya gini, para siapa yang mengistiqomahkan sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, artinya sholat sunnah ya, rawatib, qobliyah 4 rakaat 2 kali salam, kemudian ba'diyah 4 rakaat 2 kali salam, haramau jasau ala niron, diharapkan jasadnya masuk neraka. Luar biasa pada sholat sunnah bisa-bisa pahalanya pada menghalang-halangkan yang seakan-akan mengalahkan yang wajib, karena itu tadi mungkin saking berat dan angelnya ya. Itu ternyata anak pondok sepeda ya, anak pondok santri. Saya langsung
ayo nanti sholat ikut saya ya jamaah Ba'diyah Dhuhr. Yang ikut 1-2 ya. Wes balik-balik kayak dalil. Anu Pak koyo wasasen dari anak ini saya karena saya kasih motivasi. Saya itu siapa yang ikut 6, tak kasih uang 5.000-an. Wis dibagikan hari ini memang yo. Mulai besoknya tetap tidak ada bahkan tadi saya ini mau tidur gak ada yang ikut sholat Ba'diyah Dhuhr. Ya apa diskusi para yo ikut jamaah ya. Nah, ada kayak sholat Ba'diyah hilang. Nah ini kan apa? Butuh proses tadi istiqomah dan karakter kebiasaan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang sunnah itu bisa apa namanya? Ternyata pahala fadilahnya kadang-kadang bisa melebihi yang wajib itu kadang-kadang karena ada dalil termasuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wah itu khairun ya, khairunnya wa ma fiha. Rakaat fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah itu mengalahkan melebihi dunia dan isinya. Nah ini hadis ini harus kita percaya. Cuma ya kadang-kadang manusia sering meremehkan dan kadang tidak melakukan sholat sunnah. Ya padahal wajib kita jujur belum tentu sempurna, bahkan sering ya kali kita tidak bisa khusyuk, bahkan diragukan lah cara gak ada jaminan. Makanya ya kita itu tadi berusaha sholat sunnah apa wajib ya dilakoni, sunnah ya dilakoni. Ya yang tadi saya sampaikan minimal ya qabla subuh dan qobliyah dan ba'diyah Dhuhr itu sudah ajak ya, insya Allah ya itu gampang. Wis ajak itu eman ya, eman sekali ya. Saya juga melatih di rumah, ketika sholat di rumah ya saya ajak ya. Sholat masih mau gak mau kudu melok ya, qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat ya, karena dia harus dipaksa sementara itu. Kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Kemudian untuk meraih takwa dan iman yang sungguh-sungguh, kalau ya kemarin menibaratkan mencek knowledge dengan kuat sehingga tidak gampang goyah, ini butuh proses. Ya kita sudah sampai Yai ya. Ini saya sedikit ya yang sebagai Romo Yai ya. Yai ini sudah coro saya ngarani ini Mbak Soro ya. Mbak Soro, Mbak ahli ini atau ahli tirakat. Makanya Yai mendirikan pondok yang sebenarnya ya melatih kita sebenarnya. Ya sudah mengalami, sudah melakoni, bahkan yang spektakuler itu. Nah itu tapi karena Allah berkehendak, Allah sudah meridhoi ya dengan perintah guru bisa terjadi. Apa yang tidak terjadi kalau Allah bisa menghendaki, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, termasuk ya tokoh tadi itu menurut kita gak mungkin kita ini ya. Iya kan? Poso Ramadan ae muat padahal poso ana buka ana sahur, apalagi ya yang tidak ada seperti tanya tadi baca sholawat atau nomor biji lah itu semua butuh proses Mbak daerah-daerah ya. Kita juga ini proses kita ya yang kita lihat aja ya, karena menurut kemampuan kita ya seperti ngaji setiap salat ini kan proses untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Tanpa itu sulit ya, belajar sendiri tidak bisa ya. Sampean ke Mbah Gogol disesatkan nanti tersesat dalam memimpin, karena itu tidak bisa ya, kalau tidak tanpa bermuajahah ya, bertemu muka sulit untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian dari yang disampaikan tadi ya ada sedikit juga ini iring kita semua ya. Di setelah kita bisa meningkatkan iman dan takwa, tadi juga sudah belajar tadi ya, kita sebelum mulai ngaji tadi orang sudah di apa namanya dipelajari lillah ya. Tadi lillahitas lillahi ta'ala. Artinya enggak ono wis kata dan si lain enggak kepingin ini, tapi bismillahirrahmanirrahim langsung ya belajar ngelosno pikir kita adalah untuk Allah. Lillah itu adalah untuk Allah. Kalau bilang jadi kekuatan itu dari bukan kita tidak punya kekuatan, tapi kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya kira itu yang bisa saya pahami, yang
mudah-mudahan dengan ngaji obrolan setiap Selasa di obrolan ini ya Allah meningkatkan kita iman dan takwa kita sehingga semakin lama ada penambahan, ada kualitas dan juga istiqomah. Akhir kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memahami obrolan malam ini, beberapa poin yang bisa saya sampaikan ini juga mungkin kelanjutan dari ngaji minggu lalu ya. Quran surat An-Anfal 29. Apa yang disampaikan oleh Romo Yai malam ini betul-betul kalau saya pribadi betul-betul menampar saya sangat keras. Dan teman-teman sudah diingatkan. Karena memang apa ya? Ya mungkin yang kalau masuk ya. Santri niku istilahnya masrah no pokokan. Niki yai kula. Atur paham ya? Lek jenengan lek teng mriki dibentuk sebuah keris atau celurit atau pedang, sementara jenengan nggih memasrahkan dirinya seperti besi yang masih utuh wungkul. Otomatis ditembak. Nah, jadi ya dikepuk, dipodem, dino baru. Karena apa? Dibentuk celurit atau pedang atau keris. Tidak ada santri yang makanya lek santri ku mutungan wis gak kira tadi. Ngaten. Karena harus nurut. Iya. Sakit Pak Yai. Waduh, lek gak gelem sakit, ya gak dituduh, ya pancet wongkul. Makanya kadang-kadang santri 30 tahun ya pancet wongkul loh aja nih badan gelem dikepuk ya. Badan gelem dicetak istilahnya. Lah, santri itu mencari ilmu ibaratnya mencetak matras sidang. Moga terus. Ya, terima kasih Pak Yai. Matur nuwun Romo Yai. Jadi memang apa ya? Obrolan ini yang rutin kita lakukan ya kenapa harus diistiqomah ya karena sekaligus pertemuan rutin 1 minggu sekali di Selasa malam Rabu ini kan sebenarnya juga sebagai media atau wadah untuk kita masing-masing kita ini berintrospeksi apa namanya berkaca dengan apa yang disampaikan oleh Romo Yai di setiap Selasa malam Rabu. Jadi di malam ini, di obrolan malam ini itu poin yang saya anggap penting mungkin ya. Ya memang kita harus pertama itu utama kalau urusan ibadah itu utamakan sudah. Jangan pernah diganggu oleh yang namanya akal. Maksudnya itu ragu-ragunya itu gara-gara akalnya mulai ikut campur gitu ya. Jadi hatinya udah benar. Karena hati itu adalah media komunikasi Gusti Allah Sang Kholik, Sang Pencipta dengan makhluknya yang kita sering sebut dengan istilah apa istilahnya di lubuk hati yang paling dalam. Nah, itu sebenarnya bentuk komunikasi Gusti Allah Sang Pencipta dengan ciptaannya gitu ya. Cuma kadang kita kan nggak merasa bahwa itu adalah contohnya begini. Anak kecil yang belum merasa atau belum menerima pendidikan saja itu tahu kok bahwa tindakan atau tingkah laku baik dan buruk itu mereka udah paham. Contoh, kalau melukai atau mengganggu temennya anak yang masih kecil, itu aja udah tahu sebenarnya bahwa itu tidak benar gitu. Dan itu sebagai bukti bahwa Gusti Allah itu dengan makhluknya masih berhubungan gitu. Setelah diciptakan lahir di dunia gitu ya, itu masih berhubungan sebenarnya, cuma tinggal makhluknya saja mau menguatkan sinyalnya atau enggak gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa kalau urusan ibadah dengan Gusti Allah itu sudah nomor satukan, yang lainnya sudah bisa prioritasnya bisa diturunkan, jadi yang diutamakan adalah urusan ibadah dengan Gusti Allah. Dan ini kita tahu kalau kita ngaji bener. Kalau kita nggak ngaji nggak bakalan tahu yang kayak begini. Dan yang yang lebih penting lagi bahwa ngaji itu, tolak ilmu itu adalah kewajiban sebenarnya, bukan saran.
kewajiban. Jadi wajib kita lakukan ya, seperti kita sholat lah. Namanya wajib ya, kalau hukumnya wajib itu kalau nggak dilakukan kan ya dosa. Karena mencari ilmu, thalabul ilm itu kan dari lahir sampai liang lahat gitu. Jadi itu poin yang pertama yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau urusan ibadah dengan Gusti Allah ya udah nomor satu kan. Jangan ragu lagi karena sering akal itu mengganggu. Karena akal itu ya kalau di akal itu mewakili setan lah, tempatnya setan lah akal itu yang ganggu hati. Terus yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan adalah keutamaan menahan diri. Yang mungkin kita laku menahan diri ini yang kita tahu mungkin puasa ya. Tapi sebenarnya tidak hanya puasa. Banyak sejarah-sejarah waliullah yang kita kenal. Saya lupa waliullahnya siapa gitu ya, lupa saya. Tapi saya pernah ingat bahwa karena menahan diri dari orang tuanya, laku menahan diri dari orang tuanya sehingga mampu melahirkan seorang waliullah gitu ya. Dan menahan dirinya dalam bentuk setelah menikah istrinya tidak dikumpuli sampai 3 tahun. Luar biasa ini, tirakatnya luar biasa. Dan tirakat itu sebenarnya tidak dikenal tidak hanya di Islam gitu. Kalau kita dengar cerita-cerita orang Hindu gitu ya, di Mahabharata itu ada tirakat sebenarnya. Ada tirakat yang dilakukan oleh ibunya si Kurawa itu. Nah, baik lagi kalau ke Islam, menahan diri itu memang luar biasa lah, menahan diri. Menahan diri dalam artian mungkin kalau kita ya tahunya puasa gitu ya. Kalau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin menahan diri itu yang mampu mengontrol, contoh yang paling mudah adalah mampu mengontrol gaya hidup. Karena biasanya kalau orang sudah penghasilannya meningkat, itu gaya hidupnya juga ikut berubah. Ya, saya tidak bilang siapa-siapa, ini saya bilang saya sendiri. Jadi itu juga akan sebenarnya memberatkan di kehidupan kalau kita mau sadar. Tapi ya kalau ingin sadar ya harus ngaji sih, memang harus ada yang ngingetin gitu loh ya. Karena manusia itu tidak bisa sadar sendiri, itu tidak bisa. Kalau manusia sadar sendiri, sak dunia apik kabeh menungso. Kalau manusia elek. Jadi keutamaan menahan diri itu saya pikir penting di dalam hidup. Ya, mungkin kalau dalam laku puasa sebagai contoh ibadahnya, atau dalam kehidupan sehari-hari ya kita mampu menahan diri dalam menahan gaya hidup misalkan yang paling gampang ya, yang paling kelihatan, yang paling mudah dicontohkan. Terus yang terakhir menurut saya yang penting juga adalah ya karena kita ini lagi dibentuk ya oleh guru, ya kita harus banyak-banyak istighfar lah. Karena kita harus sadar diri bahwa kita ini dibentuk ya karena memang kita itu masih banyak, masih wungkul, kata Romonya tadi masih wungkul. Jadi harus ditempa, dipanas, mari ngono didudui, mari ngono dibentuk. Dan untuk mendapatkan bentuk yang cantik, yang nilainya nanti akan berubah sekian kali lipat, ya memang harus itu dilalui. Itu memang harus dilalui. Ya kita harus banyak istighfar, kita harus banyak sadar diri, kita harus diberi media untuk berkaca di setiap Selasa malam Rebu ini, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi bentuk yang indah, nilai yang jauh berlipat-lipat dari asalnya, dari awalnya. Mungkin itu Romoya yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ingkang kawula hormati Romo Kiai, mugi-mugi pinaringan sehat dan barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memang benar yang dikatakan oleh Ustadz Fauzi, karena kita sudah lama libur, jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat berguncang. Terus ibadahnya latih bendu, dan alhamdulillah kita memasuki minggu kedua
di Selasa malam, obrolan Selasa malam, kan mungkin kita semuanya bisa lanjut sampai yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya pahami dari obrolan pada malam hari ini adalah tentang keutamaan ibadah, bahwa kita semuanya harus mendahulukan agama. Ada seorang pepatah mengatakan, seorang kiai mengatakan, lek kue ngejar akhiratmu, dunyamu bakalan melok. Lek kamu mengejar akhirat kamu, maka dunia akan mengikutimu. Dan itu saya praktekkan dan alhamdulillah saya rasakan juga. Jadi dari sini saya mempraktekkan dan mengetahui hasilnya. Karena memang semuanya manusia itu ditujukan di dunia ini hanya untuk beribadah. Seperti dawuhnya Allah SWT di dalam sabdanya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Dan kita garis bawahi di sini. Dalam arti ibadah itu apa? Ibadah itu tidak hanya sholat, tapi ibadah itu memiliki arti yang sangat luas. Vertikal, horizontal. Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah contohnya seperti apa? Kita sholat, kita melakukan keapian, menjauhi larangan, mematuhi aturan Gusti Allah. Nah, yang horizontal ini bagaimana? Kita apik kepada sesama manusia, apik kalih dulur, apik kalih rencang. Jangan wapi ambek dulur, api ambek rencang, seduluran, tapi kalih Gusti Allah mboten apik. Tidak bagus. Sebaliknya, jika kita baik, sholatnya paten, nopo-nopo tidak paten, dikira paten, tapi kalih wong mboten sae, kalih wong mboten apik, kanca-kancane dipaidoni, nah niku mboten sae. Jadi kita harus seimbang antara vertikal dan horizontal, antara dohir dan batin. Lek njobone apik, atine kudu apik. Itu mawon yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi kita sedaya saged melaksanakan apa yang disampaikan Abah Yai. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat ini santri nglirno kiai ini. Contohnya apa, Pak? Lah kok Pak Yai kok khol sing dikhol iku badul, tutu bapak ndek. Niku urusan perjuangan. Kenapa badul niku kula kholi nggih. Ngaten nggih. Jadi pertama badul niku guru kula. Yang kedua badul posisine dalam perjuangan niku nggih. Dados penasihati pondok salaf. Dadi penasihati pondok salaf. Apalagi dan kula rumin perjanjian kali badul. Krana badul niku mboten keluarga, mboten duwe bojo. Sajane badul, lah kula benjing-benjing sing ngrumat sinten lek kula pun pecah. Waktu niku kula jawab, nggih, kula sing ngrumat, wong kula niki putra jenengan, santri niku putra. Tadi santri berkewajiban juga ngrawat nggih gurune. Nah, apa toh wong tuwa kula enggak ikut? Ya ikut. Ya mesti, ya harus diikutkan di kholi juga. Cuman sing digawe wadah badul. Karena takdim kali penasehati pondok tadi, kecuali lek pondok Singaputin iku sing ngrintis bapak kula, terus sing dadi penasehati bapak kula, sing dadi pengasune bapak kula mumpamane nerusno sing digawe wadah niku bapak kula. Jadi kenapa kok badul nggih sing digawe wadah? Karena badul niku nggih guru, nggih penasehati pondok salah. Lho ngoten nggih. Saged dipahami nggih. Nggih. Dadi pun gelem diakali iblis kadang iblis yo kena dedelok wujude napa menungso mempengaruhi koncone supaya koncone gak gelem ngaji iki dosane gedhe. Saged dipahami nggih. Nggih, dadi sing kenapa sing dikholi ku kok badul? Karena badul itu dadi penasihati pondok. Kok mboten bapak kula dalam perjuangan iki cuman napa mboten dadi napa-napa. Nggih.
ya mek ngerewangi ngoten tok. Tapi yang namanya orang tua ya harus diutamakan juga. Cuma tidak berhak dijadikan wadah tadi. Ngaten nggih. Payah iku lho. Apa itu jenenge? Kadituturno, gurune iku ndi? Lah, iki gak dirungokno kupinge. Nggih. Lah wis diwarah, nggih. Batur nggih guru kula, nggih penasehate pondok. Lalu kemudian kalau sering Haji Imron niku lho, ambek Pak Udin niku sakamar ambek aku pondok ke Gondang. Siapa itu? Yai Syaifi. Lah kan wis diturunno. Ya memang tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya disampaikan? Engko ndadekno muncul kesombongan itu. Oh, guruku ya Pak Yai, gurune wake. Lah muncullah sebuah kesombongan. Dan itu tidak menguntungkan. Paham nggih? Jadi wedi utawa ngeroposi apa itu Pak? Pak itu namanya. Mempengaruhi supaya temannya ndak ngaji. Mulai lek durung jelas temenanan gak usah diomong ya sudah. Ngaten saking dipahami nggih. Nggih. Pun niru kancane jenengan ngaji teng kula ya sudah ngikuti kula. Ya wis ngikuti guru, selama sekolah sampai akan niku dawuh Allah, dawuh Rasulullah ya sudah jenengan ikuti. Kan ngoten. Lah nek kecuali kalau nyampekno wah sampean kudu nurut tanda iki, mbah iki lah iku ndak boleh ngikut. Kalau istilah perintah maksiat haram nurut. Selama itu yang dibahas itu dawuh Allah, dawuh Rasulullah ya wajib diikuti. Karena itu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Dadi lek boten sumerap temenanan wis gak usah diomong, mending apalno nggih ngapalno nggih oleh ngaji itu lebih bagus daripada ngelambiar kayak wong stres ngoten iki. Ngoten iki. Sakit dipahami? Nggih, ayo tak singkat. Jumatan bayai Islam itu ajang-ajang barakah doa pun mugi-mugi benar dengan sehat arwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula memahami pengajian pada malam hari ini tentang yang menika bangun iman takwa ada berkaitan dengan surat An-Anfal yang menika kita ayat 29. Nggih menika kita ngaji kadang rasa jenuh wae ngaji maneh mboten kula rasa ngapunten. Nah, tasbudi carane kita menghilangkan jenuh nggih menika menghilangkan jenuh nggih menika kita belajar menyukuri alhamdulillah wae ngaji kita bersyukur. Kerentan napa bersyukur niku boten kangge sapa-sapa wong sing kena bersyukur niku kangge awake iki ambek Gusti Allah ngoten. Lah kula napa panjenengan sedaya alhamdulillah dikersakno dados santri. Lah dados santri napa tetah nurut napa sendek anu napa niku dipecah oleh Rama Yai mboten ngulet. Lek ngulet terus Yai mboten dados santri. Sembo besi ngoten dik pandai sik ucal-ucul gak dadi arit, gak dadi pedang. Lah kula napa jeneng sedaya muga-muga dadi santri sing nurut dunya lan akhirate kersane selamat dunya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Saking mekaten pemahaman kula kirang lebih-lebih kula nyuwunaken pangapunten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemahaman obrolan malam ini tentang membangun dan meningkatkan iman takwa serta ekonomi agar selamat anak putune bahagia zahir batini selamat dunia akhirate. Ketika manusia itu dikatakan beriman dan terus ke tingkat takwa Allah,
maka Allah akan memberikan 4 fasilitas-fasilitas. Kita manut mawon dawuh Romo Yai seperti yang dikatakan tadi, wayahe sholat ya sholat, wayahe kerja ya kerja, wayahe ngaji ya ngaji, wayahe mulih ya mulih. Artinya hidup ini akan mudah, akan barokah, akan selalu mendapat ridho dari Allah apabila kita nurut dawuh Gusti Allah. Dengan terus mengikuti obrolan kados malam hari ini, karena mencari ilmu ataupun ngaji itu wajib. Dengan dibimbing oleh Romo Yai Syaifullah, mugi-mugi beliau selalu diberi kesehatan dan kita semua yang mengikuti obrolan malam hari ini selalu diberikan kekuatan iman dan Islam. Mungkin itu pemahaman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kawula takdimi Romo Yai serta rekan-rekan santri SPM 10 yang dirahmati Allah. Pertama-tama rasa syukur saya pribadi ucapkan bahwa pas malam hari ini ada zikir yang insya Allah semuanya itu akan kita dapatkan kebaikan dari zikir-zikir tadi. Pertama, dari pemahaman malam hari ini yang bisa saya pahami bahwa semua apa yang kita lakukan kita harus pasrah sama Allah. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan, karena insya Allah rencana Allah lebih bagus. Seperti ada kaitan dengan ngaji kita kemarin, kabeh diaturno marang Gusti Allah, krono kabeh saka Allah, dirungokno difahami terus langsung dilakoni. Ini benar-benar bisa terrefleksi dalam kehidupan kita. Seperti diri saya pribadi, saya dulu punya rencana-rencana antara harapan atau asa dengan realita memang seringkali nggak sesuai. Seperti saya dengan Pak Indra ini sebenarnya satu fakultas, satu jurusan, satu kampus dengan Pak Indra, tapi Pak Indra terus ke jalur hukum, saya jadi IR rokok. Meskipun sama-sama hukum, saya cuma di IR rokok ya. IR Simatupang, rokok siang malam tunggu panggilan. Maaf ya. Itu salah satu yang saya tangkap tadi. Kita punya harapan, tapi realisasinya seringkali nggak memuaskan kita. Tapi selama kita bersyukur, itulah jalan yang terbaik dipilihkan oleh Allah untuk kita. Intinya harus selalu bersyukur. Dan di syair yang kedua tadi ini yang agak sulit buat saya ini, dirungokno dipahami terus langsung dilakoni. Jadi kalau istilah Yai tadi, kita bagaikan besi yang akan ditempa membuat lebih cantik dan dipandang oleh orang itu lebih baik, lebih anggun. Dan penempanya semoga nggak bosan-bosan, Yai akan menempa itu. Kalau mungkin rekan-rekan besinya besi sudah bagus gitu,
Kalau saya mungkin besi saya masih ada karatan-karatan gitu, jadi masih perlu dibersihkan karat-karat oleh Yai. Tapi insya Allah dengan doa dari lesan dan hati Yai itu akan membawa kebaikan, perubahan bagi saya pribadi dan rekan-rekan semuanya. Itu yang bisa saya tangkap ya. Ini masih ada kaitan dengan Al-Anfal 29 tadi, tuntunan hidup kita. Ada 4 step memang dari tadi. Di samping kita harus iman, percaya, tapi kita juga harus bertakwa supaya mendapatkan furqan, bisa membedakan mana yang hak dan batil. Kalau furqan itu kita jalankan, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah dan ampunan Allah akan tercurah pada kita, dan janji Allah pasti kita akan mendapatkan anugerah yang agung. Jadi sekali lagi Yai, saya secara pribadi bagaikan besi yang berkarat Yai. Semoga karat-karat itu segera habis musnah dan akan terbentuk sebuah pedang samurai atau keris yang benar-benar bisa dilihat indah dan bisa dipergunakan dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin itu Yai. Terima kasih banyak Yai dan rekan-rekan semua, terutama tim marketing yang sangat mensupport saya untuk bisa lebih baik dari zaman-zaman jahiliyah dulu. Tapi insya Allah saya nggak ada bosannya ngaji di sini Yai. Insya Allah itu nggak ada bosannya karena saya ingin berubah meskipun agak bebal dikit Yai. Mohon barokahnya, mohon doa hati dan lesan dari Yai, semoga saya bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu harapan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sapa wong sing ikhlas soro iku besok bakal mulya. Sapa wong sing ikhlas soro besok bakal napa uripe mulya. Jadi hidup ini jangan pernah berhenti kecuali mati. Bolane teng pondok sing ngapunten niku napa niku praktekaken dawuh Kanjeng Rasul, ada kolam renang. Yang namanya renang tidak boleh berhenti, harus terus berkarya, harus terus menggerakkan diri. Coba jenengan praktek nggih. Sikile dicancang, tangannya dicancang, tidak melakukan, tidak menggerakkan apa-apa, sama diuncang loh. Apa yang terjadi? Pasti tenggelam. Ketika kita ini berhenti, ya mulai saat itu, mulai detik itu kita tenggelam. Padahal perjalanan masih jauh. Ngaji soro Pak Yai. Sakjane soro ndi? Sing ngaji ambek sing maringi pengajian. Lah ibarate santri, ibarate glumek glundung wesi nggih. Sementara nggih sing mandi niku mengeluarkan tenaga, menapa niku menguras pikiran, kan oh iki ya apa dadine iki lek wesi ngene. Dan semua santri mboten sami bentuk ibaratnya besi mboten sami. Genten kalane niku delalah nggih. Delalah itu bahasa Indonesia napa? Apa napa bahasa Indonesia delalah? Tiba-tiba ternyata. Nah, pedang bisa landem ning waktu dipandhe kan diparingi waja. Loh, tiba-tiba wis dicekel kadenge diparingi waja, lugur. Akhire mboten napa? Mboten diparingi waja, ndak jadi gak dikasih waja. Saged landhep mboten? Ndak bisa. Mulane lek santri niku terlalu nurut niku dudono napa? Bodhone dhewe salamu dhewe gak landhep, nek kanca-kancamu landhep kon gak landhep, ngene kono waktu digawe waja lugur.
Kan mantu dibakar, nggih. Kan dijepit gitu lho nek cara tiyang damel pedang damel dijepit. Kajing diparingi waja jepete ucul. Kan wis mesti lho jatuh. Lah belane membangun jiwa raga ini penting. Ya, sajane jenengan itu pun ada kaitannya. Ya apa carane dodol rokok iki oleh penghasilan gede. Gitu. Harus mikir, berpikir. Mulane mikir niku diperintah, tafakkaru fi khalqillah. Mikir. Ya apa carane iso rokok laris. Lalu kemudian panjenengan harus mengembangkan ya apa carane besok itu aku selamat. Ya apa carane besok itu Gusti Allah ganti kemuliaan. Lho kan itu harus dipikir. Otomatis enak dari santri tiba kari nurut menedok dari Pak Yai ngene di waktu bahas gawe Gusti Allah iku kudu ngene lho kan mek ngoten mawon. Ya tapi namanya ilmu ketika panjenengan nanti menyampaikan ilmu itu bisa sorong. Ketika panjenengan menjadi pandai, seorang pandai, nggih empuk ya kudu sorong. Damel pedang, damel keris niku sambil tirakat. Nggih. Istilahnya ngeten. Wonten tuyo, terus maten nonton wesin itu dibakar sih, dibakar terus sing sekiranya sampai wesin itu dadi kapok. Tapi syaratnya wesin ini nurut, aja sampai logor, aja sampai kakan pola. Nah dibakar nurut, nah diperkirakan itu pun istilahnya menganga, diambil, dibondemi, maju dibondemi, dicuk tentu yang itu dicuk. Lah istilahnya damel pusaka aji nggih. Waktu napa niku panas dicuk terus didungani. Disebulaken. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Oh misalnya dadi keris sing khasiate koyo bismillah. Mantun dibakar, dicuk, didungani. Banyu ini juga didungani. Istilahnya memasukkan doa tidak terus dibakar lagi. Wong jenenge ngedek geni niku kan nggih panas. Tapi sing dibakar juga panas. Mulane wajar misalnya santri diseneni mangkel aku. Nah, iki wajar ibaratnya wesi diduduki nih kok. Kalau kita tidak mau diduduki, ya tidak jadi keris, tidak jadi pedang, tidak jadi celurit. Gimana jangan landel, masih terus mboten diparingi napa niku ojo. Nggih, kados bubukan kok disauraken terus tepamane. Niku ilmune nggih empu waktu damel keris, damel pedang, damel lading. Wonten ujuk-ujuk moro langsung landhep nggih mboten, prosesnya sora mulane sair niku kula damel sair sapa wong sing ikhlas sora nggih uripe ke depan dadi mulya nggih. Coba nek misale jenengan dodol rokok mider rono nggih. Terus mantun ngoten bayaran. Begitu bayaran iki lho Bu, bayaran Ibu. Nah, terus tumbas bakso kira-kira estri ini jenengan semprot mboten jenengan waktu soro di lapangan? Mboten. Ndak tahu. Mulai misalnya sesekali istri ini jenengan tanglet, ya apa ya waktu kerja ya, ceritakan tidak apa-apa supaya bisa menghargai hasil, supaya bisa mensyukuri rizki tadi. Saat ini napa niku sudah terbiasa napa niki meminit pekerjaan itu jadi sukses. Nah kita harus meminit hati kita supaya menjadi napa di dalam hati itu bisa bersih supaya iman dan takwa itu meningkat. Harus kita manajemen dengan baik iman dan takwa itu harus dijaga. Mulai tujuan ngobrolkan supaya iso jogo hati, iso ngawasi hati. Tadi membentuk sebuah karakter, membangun sebuah karakter iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun ekonomi zahir, membangun ekonomi batin.
Ekonomi batin ya dimanage dengan ibadah tadi, urusan akhirat. Dan ya apa carane urip iki ketika dihina orang bisa alhamdulillah. Terus kita belajar. Bisa jadi kita dikai musuh oleh Gusti Allah. Kita belajar. Didoakan. Kalau kita di napa niku dimusuhi, didoakan. Belajar berjiwa besar. Supaya dijadikan Allah hamba yang besar. Harus belajar berjiwa besar. Ada ya didongakno tapi ya tetep dielingno, lah kan ya temen. Ya dielingno, ya didongakno, ya dijalukno sepuro. Lah niku bedane ngaji kare mboten. Muga-muga kita sedaya nggih Allah ngersakaken menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua dan taat kepada guru kita, khususnya para alim ulama. Mugi Allah paring ridho. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadhi al-hajat ya Allah ya nafi'al muhimmat ya rafa'ad darajat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya muhyiddal musyilat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir 'alaina wa yassir lana rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa yassir lana 'ilman nafi'a wa yassir lana 'ilman nafi'a wa yassir lana 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi wonten perintah-perintune muga-muga dipun syukur dening Allah. Wonten lesi muga Allah paring ridho, Allah dadosaken ilmu lan amalan manfaat barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.